Selamat datang di On Podcast. Selamat datang di On Podcast teman-teman. Dalam episode kali ini saya dan Wahda akan ngobrol soal perselingkuhan. Ya, Tapi sebelum kita bahas itu, kita mau ucapin terima kasih kepada ATM Coffee karena telah menjadi sponsor utama kita dalam beberapa podcast kedepannya dan yang lalu juga. Oke. Iya. Terima kasih kopinya ATM Coffee. Enak sekali. Mampir ke sini ATM Coffee. Baik, kenapa Ki tiba-tiba mau ambil topik perselingkuhan ini, Kak? Iya, karena FYP Ki mungkin di TikTok sering. Iya. Tidak, maksudnya perselingkuhan itu kan hal yang sepertinya dekat sekali dengan kita, dengan mungkin teman-teman atau mungkin bahkan kita sendiri pernah, Wahda mungkin pernah, atau saya mungkin pernah. Iya. Nanti kita lihat seperti apa di obrolan ini. Iya, by the way Wahda juga sering buka scroll TikTok itu dan banyak yang ketahuan di TikTok. Gara-gara konten jadi di stage sama pacarnya, jadi perselingkuhan ini kayaknya suatu kebiasaan ya. Iya, mungkin bisa jadi disebut kebiasaan, tapi kayaknya perselingkuhan itu tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Maksudnya selalu ada sisi-sisi yang lain yang mesti misalnya dibongkar atau dilihat kembali kayak begitu. Oke. By the way, selingkuh itu sebenarnya apa, Kak? Sebenarnya selingkuh itu apa ya? Mungkin perbuatan mencari sesuatu yang sudah, misalnya dia sudah memiliki misalnya sesuatu tapi mau lagi sesuatu yang lain. Dia mungkin ada rasa tidak puas mungkin, atau rasa ego mungkin yang besar. Misalnya dia tidak menemukan satu hal di satu orang, mau cari di orang lain. Dan saya menganggap bahwa mungkin kemungkinan awalnya ini toh coba-coba Ji. Dan akhirnya ketagihan. Misalnya kan begitu, bisa saja kan begitu, karena kita tidak pernah tahu. Misalnya kita coba-coba main podcast misalnya, tapi ketagihan main podcast misalnya. Betul. Mungkin selingkuh juga seperti itu kan. Orang awalnya coba-coba penasaran, sampainya keterusan nih kayak begitu. Tapi dalam hal apa orang itu bisa dikatakan selingkuh? Bako chat Ika, ketemu Ika pergi makan malam mingguan apa begitu? Iya, pasti konsepnya orang pasti beda-beda toh. Maksudnya mungkin kayak, iya, kalau misalnya saya jalan sama teman cewek, misalnya ada pacarku toh, dan saya jalan sama teman perempuanku, tapi rame-rame Ji misalnya. Tapi misalnya begini, saya duduk kak baku sampingan sama itu, terus baku suap kak misalnya. Wow. Misalnya toh, apakah itu misalnya dikatakan selingkuh? Tapi perselingkuhan itu kan akan selalu berdasar kepada seperti apa komitmen yang dipegang ini pasangan itu. Kalau misalnya teman baik memang misalnya baru baku suap kan, misalnya saya berteman, misalnya itu temanku kenalan 10 tahun misalnya dari SD atau SMP, terus pacarku baru kenalan 3 tahun misalnya. Tapi saya sebagai perempuan enggak memandang itu sebagai persahabatan loh. Persahabatan misalnya kalau kayak teman seperjuangan kak. Tapi masalahnya begini kan, misalnya kalau Fadil ini pacar saya, misalnya astaga Nadia Mina. Contoh. Misalnya Fadil ini pacar saya, terus pergi jalan sama sahabatnya. Menurut saya kalau misalnya jatuh ke baku suap apa kayak hal-hal yang kayak menurut saya enggak pantas lah sebagai pasangannya. Oke, tapi begini Wahda, makanya tadi bagus Ki pertanyaan soal apa itu selingkuh. Apakah selingkuh itu perbuatan atau di dalam Ki misalnya. Meskipun misalnya saya baku suap sama teman itu toh, tapi tidak ada di perasaanku, tidak ada di tendensi bahwa mau menjalin hubungan sama dia dan sebagainya. Itu kan menurutku itu bukan perselingkuhan. Karena yang kulakukan itu sebatas dalam kesadaranku itu sebagai tindakan asik-asikan saja sama teman lama dan sebagainya. Nah, bagaimana itu? Menurut Wahda ini pandangannya sebagai perempuan kan itu pencemburu, dan otomatis dalam hal-hal yang gerakan begitu, pandangannya perempuan pasti ada rasa yang ndak enak. Tapi kadang perempuan itu ndak bilang loh, ndak bilang, cuma mereka pendam. Iya. Dan akhirnya satu kali meledak ya sudah. Tapi sebenarnya tuh apa
kan selama tidak tahu Ji, misalnya selama Wahda tidak tahu Ji kalau saya baku suap misalnya sama Iya. itu teman perempuanku tuh, itu kan tidak masalah Ji. Itu kan yang jadi masalah kalau Ketahuan. Ki, Iya. toh maksudnya, atau ada orang yang melapor, apalagi kalau orang yang melapor misalnya itu jauh bertambah ke emosinya. Kalau orang lain kasih tahu Ki, ketimbang misalnya kita dapat sendiri. Entahlah, karena tidak pernah Pak mungkin dapat sendiri misalnya. Tidak aku tahu bagaimana hal itu toh. Jadi kesimpulannya ini enggak apa-apa selingkuh, yang penting enggak ketahuan atau bagaimana? Kalau saya begitu, bahwa itu dibilang orang selingkuh toh. Kalau sudah ketahuan. Kalau ketahuan, kalau tidak ketahuan tidak selingkuh Ji. Berarti pacaran gelap-gelap. Pacaran gelap-gelapan, backstreet mungkin atau apa. Tapi bagaimanapun menurut saya selingkuh itu enggak bisa dibenarkan. Saya tidak membenarkan perselingkuhan Wahda. Maksudku selingkuh itu baru dikatakan selingkuh kalau kedapatan. Sudah kedapatan. Dia tidak bilang Kak kalau benar Ki atau benar Ki. Itu akan kembali ke personal. Iya. Atau karena tuh yang jadi saya yang kuliah tuh orang biasa kalau selingkuh pasangannya masih memaafkan Ji. Berarti ada orang yang menganggap itu sebagai sebuah kesalahan biasa. Tapi kalau Wahda enggak loh BTW. Karena pernah. Oh, pernah. Iya. Kenapa bisa? Bagaimana didapat langsung begitu? Dapat langsung Di depan mata. Ih, Bisanya di itu. chatnya. Oh, di chatnya. Iya. Siapa tahu mungkin teman baik Ji. No, beda Fadil. Masa It's not like that. kenapa apanya yang beda? Ya chatnya kayak chat sama saya begitu ya. Oh. Dan oke. 2 kali ketahuan loh. Itulah bodohnya perempuan. Karena Dulu saya kalau ku dapat selingkuh, ku itu dulu maafkan. yang kita perempuan kajian sampai tidak Iya, semua Ji. itulah bodohnya Wahda. Beberapa orang mungkin ya. Iya. Beberapa orang itu menganggap kalau misalnya selingkuh dimaafkan, dia akan berubah, tapi enggak. Oh, Selingkuh oke. itu bukan penyakit yang kalau dikasih obat bisa sembuh. Itu kebiasaan berarti. Iya, kebiasaan. Itu kebiasaan. Kebiasaan. Jadi kemungkinan misalnya kalau ada pacar, ada misalnya pasangan tato dan selingkuh Ki, itu akan begitu terus tidak akan berubah. Kemungkinan besar Besar. 99%. Woi. Itu sampai sekarang prinsipku semua kesalahan dimaafkan kecuali perselingkuhan. Semua kesalahan dalam ranah hubungan maksudnya. Iya, semua kesalahan Kalau dimaafkan. bohong, misalnya bohong Ki, mau mak tidur nah, tapi pergi ke sama teman, tapi teman laki-laki misalnya. Pasti ada alasan kenapa dia berbohong. Entah saya kah terlalu batasi dia atau bagaimana. Itu tidak bisa dikatakan selingkuh kalau begitu. Karena kan pergi sama teman-temannya, teman cowok. Iya, teman cowok. Oh, enggak selingkuh Ji Nggak kalau teman selingkuh. cowok. Iya. Teman cewek Ji. Kecuali kalau LGBT. Enggak maksudnya. Astagfirullah. Iya maksudku atau misalnya dalam ranah yang sebaliknya tuh. Masa selingkuh Ki kalau teman cewek padahal baru teman cowok tidak. Ya, karena kan maksudku sama-sama Ji manusia. karena di Indonesia kan masih tentang LGBT itu kayak masih dianggap aneh. Karena menurutku saya kalau keluar sama cowok enggak apa-apa Ji. Enggak apa-apa Ji. Iya. Jadi selama itu bukan teman cewek, enggak mesti jadi waspadai. Enggak mesti. Dan menurutku saya kan cewek kadang kayak menekan cowoknya untuk tidak dekat sama ini. Tapi sebenarnya cewek enggak sekaku itu. Yang penting laki-lakinya cerita, oh ini teman saya, ini begini. Jadi harus cerita. Iya. Semuanya. Enggak semuanya pasti, karena pasti orang itu punya privasi lah. Oke. Tapi dalam hubungan pasti butuh keterbukaan toh. Tapi misalnya begini Wahda tuh, kalau misalnya pacar tato sekarang misalnya itu jalan Ki sama teman perempuannya. Apa batas yang kita kasih misalnya? Maksudku apa dalam garis itu sejauh mana dia belum dikatakan perselingkuhan. Misalnya nantar Ji pulang atau bantu Ji misalnya ketika ada masalah. Apakah itu selingkuh? Tidak toh? Enggak. Okay. Iya, karena selama habis diselingkuhi dulu tuh lama sekali nih. Oke. Mulai belajar bilang, oh kalau mau selingkuh ya selingkuh, biar ada kesempatan, tidak ada kesempatan ya tetap dia akan selingkuh. Mau dilarang maupun dilarang, kalau memang dia mau begitu. Iya. Nah, akan pertanyaan ini, apakah selingkuh itu terjadi karena ada kesempatan saja? Enggak toh? Kalau saya kayaknya karena ada juga kesempatan. Iya, sebagian. Iya, sebagian.
Tapi sebagian itu besar karena misalnya misalnya pasangan atau tidak memberikan lagi hal atau misalnya kasih sayang yang mungkin yang dibutuhkan toh. Di situ mencari, dan kesempatannya adalah ketika ada yang menemani, diawali misalnya dari tadi teman jalan Ji, teman curhat Ji. Atau begitu nih, di situ bisa masuk sebenarnya perselingkuhan dalam artian yang paling, maksudku yang paling sederhana. Iya. Karena itu saya tuh yang kupercaya bahwa perselingkuhan itu bukan sebenarnya bukan tindakan, lebih kepada yang di dalam itu, yang hati itu tuh. Tapi diawali dengan tindakan. Ya, diawali mungkin dengan pasti dengan tindakan. Dan menurut saya biar tidak ada kesempatan, dia pasti cari kesempatan untuk itu. Kayak kita punya kesempatan selalu sama dia. Tapi kalau misalnya dia selingkuh, dia pasti cari-cari kesempatan untuk hubungi selingkuhannya, keluar sama selingkuhannya. Masa Serius. Itu dari pengalaman pribadi. Jadi orang itu selingkuh begitu cari kesempatan. Iya. Walaupun tidak ada kesempatan, dia yang mencari kesempatan. Tapi kalau diperiksa HP-nya? Kalau misalnya diperiksa HP-nya. Dan lucunya saya bukan tipe orang yang kayak cek HP pasangan gitu. Dan memang seharusnya tidak diperiksa toh. BTW kalau memang mau ketahuan, pasti akan ketahuan. Ada saja caranya. Masa ya? Tapi saya menurutku ada juga orang yang berhasil sembunyikan gitu. Iya, banyak. Misalnya perselingkuhannya. Banyak. Tapi mungkin karena beda eranya sekarang, maksudku. Iya. Kayak begitu tadi kita bilang. Kayak susah sekarang sembunyikan. Iya, maksudnya. Apalagi sudah ada TikTok tuh. Iya tuh, TikTok. Selama ada TikTok ini banyak yang ketahuan. Karena misalnya kalau story misalnya orang tuh bikin Insta story, terus tiba-tiba tidak sadar tak ambil dia misalnya. Iya. Kenapa begini kayak gitu? Ketahuan lagi. Tapi BTW kalau misalnya cowok yang selingkuh tuh contohnya, pasti cewek lebih cepat tahu daripada cewek yang selingkuh. Kenapa begitu? Karena kalau cewek itu lebih hafal polanya pasangannya ini daripada cowok. Itulah bahayanya kalau cewek yang selingkuh. Bahaya, sangat bahaya. Karena tidak ketahuan. Oh iya. Karena feelingnya cowok itu tidak kuat. dibawa daripada cewek. Kayak misalnya kita berubah sedikit, nanti ketahuan. Berubah misalnya misalnya Fadil pasangan saya tiba-tiba berubah sedikit, pasti aku tahu apa ini yang salah, pasti langsung overthinking. Sangat terasa. Itulah kelebihannya cewek. Dan cowok tidak begitu gitu? Tidak. Bukan karena saya pengalaman pernah selingkuh ya, bukan. Okay. Tapi kebanyakan cewek yang selingkuh pasti tidak akan ketahuan. Karena pintar. Sedikit mereka pintar menyembunyikan. Jangankan menyembunyikan itu perselingkuhan, perasaannya saya gampang disembunyikan. Iya. Banget. Dalamnya itu. Oke, tapi saya tuh sekali lagi aku bilang, terlepas dari dia perempuan atau laki-laki. Iya. Kalau saya perselingkuhan itu tuh memang tidak benar. Tapi tidak benar juga misalnya kalau orang itu baru sedikit dia tahu, tiba-tiba menyerang misalnya. Karena itu tadi saya bilang pasti ada asap, tidak ada asap kalau tidak ada api begitu ya, peribahasanya mungkin. Tapi menurut laki-laki itu selingkuh karena tidak sayang atau bagaimana? Mungkin perlu dibedakan antara cinta dan kasih sayang. Jadi saya bisa saja memberikan kasih sayangku ke orang lain, tapi tidak memberikan cinta itu. Iya. Dan sebaliknya misalnya ada orang yang misalnya berada dalam hubungan cinta atau katakanlah misalnya pernikahan atau pacaran, tapi tidak ada itu kasih sayang, hilang atau pudar mungkin entah karena alasan apa. Di situ kurasa saya pintu masuknya perselingkuhan karena salah satu di antara mereka mungkin merasa bilang hilang gitu yang misalnya ada contoh kasus misalnya temanku misalnya dia merasa nyaman ke
cowoknya, Iya. gitu toh. Karena cowoknya itu bisa menghadirkan sosok pelindung, Iya. sosok Kebanyakan penenang, perempuan kayak gitu toh. suka yang begitu. Nah, dan suatu waktu hilang ki penenang dan pelindung itu, merasa ki hilang entahlah. Di situ media mulai Mencari mundur sosok gitu, yang baru. mencari sosok yang lain yang bisa mendapatkan itu. Tapi begini, dia tidak pacaran sama itu yang satunya. Dia cuma mencari sosok yang dulu. Sosok Padahal dia lupa kebaikannya yang dikasih sama yang satu. Begitu. Kebanyakan begitu. Harus selalu diingat itu kebaikannya. Iya, menurut saya. Kayak Tapi kalau misalnya, tidak ada nih, tidak semua orang punya kebaikan menurut saya. Kalau misalnya dalam hubungan tuh mulai merasa jenuh, coba deh untuk lari ke masa dulu-dulu, ingat kebaikannya supaya kayak itu kasih sayang tak masih tetap ke dia. Dan menurutku kalau misalnya salah satu mau mempertahankan pasti akan terjadi, tapi kalau sudah ada orang ketiga itu kayak susah gitu. Susah. Iya. Kalau ada orang ketiga. Tapi menurut tak itu nggak bisa saja disebabkan oleh kegabutan, misalnya orang selingkuh. Kemungkinan. Misalnya tuh. Karena kadang orang itu jatuh cinta gara-gara ini orang selalu ada. Dan kebanyakan anak-anak muda sekarang begitu. Kenapa kok jatuh cinta sama dia? Karena selalu ada untuk saya. Nah, kalau dia sudah tidak selalu ada bagaimana? Oke. Berat berarti dong. Berat dalam artian ya itu kan menuntut Menuntut misalnya selalu ada. Iya. Selalu mempertahankan misalnya rasa-rasa yang ada misalnya. Tapi kan manusia itu cepat sekali berubah. Iya, betul. Maksudku apapun yang mereka alami itu mereka bisa saja seiring berjalannya waktu. Nah itu mungkin yang susah ya. Jadi itu yang susah mempertahankan hubungan lama. Jadi kayak sedikit orang yang bisa bertahan dengan hubungannya sendiri. Dan kadang ada yang bertahan karena ada sesuatu hal yang mereka pertahankan. Contohnya nih, ada orang menikah, tapi dia sudah enggak sayang lagi sama suaminya. Tapi bertahan karena ada anak. Oke. Selalu ada harus berarti punya alasan untuk bertahan. Iya. Tapi selingkuh bukan alasan untuk bertahan. Diselingkuhi maksudku bukan alasan untuk bertahan. Bukan, menurut saya. Ya, diselingkuhi dengan alasan bahwa dengan keyakinan bahwa dia akan berubah itu tidak bisa dijadikan alasan. Tidak, karena menurutku itu selingkuh adalah habit atau sebuah kebiasaan, bukan penyakit yang bisa disembuhkan. Begitu saya susah. Bisa disembuh kayaknya. Kayaknya saya bisa. Bagaimana jika kita ambil sampel dari penonton? Iya, siapa tahu misalnya nanti ada komen bilang saya pernah selingkuh tapi sekarang sembuh. setia muka. Setiap tikungan ada. Setiap tikungan ada. Ya begitu mungkin ada kesempatan, ada kegabutan bisa jadi juga. Tapi kira-kira yang salah atau yang keliru, jangan dibilang salah, keliru karena salah itu terlalu terlalu menyalahkan, terlalu tendensi sekali gitu. Kira-kira yang keliru kalau misalnya terjadi perselingkuhan, entah di pihak yang mana, yang selingkuh atau selingkuhi, kira-kira siapa yang patut dipersalahkan begitu? Kalau saya menurutku semua pihak. 2 pihak toh? 3 pihak. Karena pihak. Iya, yang keliru juga yang jadi selingkuhan. Karena kata Firsa Besari begini, ndak mungkin 2 orang berdansa kalau 1 orang yang mau. Ndak mungkin 2 orang berdansa. Iya, tapi dia pakai bahasa Indonesia yang baku, intinya begitu. Saya lebih suka kalau aku bilang. Tapi iya, kalau konteksnya perselingkuhan misalnya, kalau 2 orang nggak mungkin 2 orang berdansa jika salah satunya tidak mau. Tapi ada orang yang datang sendirian ke pesta dan dia butuh juga teman dansa. Iya, yang gabut itu ya. Kan begitu tuh. Ya Allah. Dan ketika misalnya itu tadi yang 2 orang itu bosan nih berdansa, cari lagi pasangan. Pasti pasangan, dan itu menurutku manusiawi. Tapi kembali lagi nih, apakah perselingkuhan ini bisa dimaafkan? Kalau saya, menurut kita, kalau saya tidak bisa dimaafkan. Ya, yes. Tapi tidak, tapi
perselingkuhan itu bukan persoalan dia tidak bisa dimaafkan atau tidak. Dia lebih kepada persoalan dia tidak harus terjadi. Jadi toh harus Ki memang sejak awal itu memilih pasangan yang yakin Ki bisa jatuh cinta setiap hari sama dia, Iya. bahwa tidak mengalami Ki kebosanan, dan atau ketika mengalami Ki kebosanan kasih sayang itu masih ada. Kita bisa mempertahankan. Saya rasa Kasih sayang caranya itu siasati dengan menciptakan hal-hal baru misalnya. Misalnya? Misalnya apa? Kayak menciptakan kebiasaan baru sama pasangan. Misalnya pergi mancing. Iya. Cari hobi baru. Serius karena Mancing keributan. jangan. Cukup Kak Arman. Tapi fix me itu enggak bisa dimaafkan ya. Iya, tidak bisa dimaafkan dan tidak boleh sebenarnya dibiarkan terjadi. Jangan Ki buat pasangan tak selingkuh. Jadi pesannya Kalau saya tuh jangan Ki berpikir bahwa takut Kak pasanganku. Bukan, maksudku saya berpikir Kak bahwa saya harus meyakinkan, memberikan apapun yang bisa sebisaku agar pasanganku itu tidak selingkuh. dan percaya sama kasih sayang tak, karena percuma sama-sama kalau dia enggak percaya. Iya, makanya aku bilang tadi itu yang memicu. Bahaya sekali orang kalau kehilangan kepercayaan nih, karena efeknya ke orang lain yang tidak bersalah sebenarnya, harusnya yang tidak punya andil dalam hubungan itu, dia yang harus menanggung karena persoalan itu. Pengalaman dulu Kak, kan pernah saya maafkan satu kali itu selama waktu masih bodoh lah. Sekarang Pintar-pintar ya sedikit waktu masih bodoh, dan serius dia akan ulangi. Berapa lama itu dari rentan antara lakukan yang pertama sama yang kedua? Lebih 2 bulan kayaknya kalau tidak salah ya. Orang yang sama? Orang yang sama. Wih. Jadi dia yang cari kesempatan untuk mencari orang itu lagi. Berarti yang lebih suka itu yang dan tapi efeknya sama Ki sekarang. Hah? Sama Ki yang selingkuh sekarang. Maksudnya? Itu yang mantan tak toh? Sama Ki sekarang yang teman. Enggak juga. Enggak. Ceweknya lagi yang selingkuh. Makanya berarti efek domino berarti itu. Dan menurutku kalau cewek yang dikasih begitu tuh pasti dia berpikir, apa ini kekuranganku, pasti insecure, overthinking, tidak hanya trauma yang tadi. Jadi selalu Kak dulu bertanya, apa kekuranganku ini enggak begini Kak. Padahal sebenarnya orang yang benar-benar sayang tidak akan membuat kita pertanyakan hal itu. Iya. Oh, jadi penting untuk cari pasangan yang membuat kita tidak mempertanyakan hal-hal seperti itu. Iya, kayak merasa istimewa begitu ya. Kayak dulu kan Wahda contoh ini, melenceng tapi nggak apa-apa. Pengalaman toh, Wahda ini pernah breakout. Terus Wahda selalu kayak, kenapa begini, baru kayak kan cewek itu lebih suka dengan apa yang mereka dengar tuh, ndak aja cantik kayak sudah. Ndak insecure mah gara-gara itu. Dengan begitu saja. Dengan begitu. Simpelnya itu nih. Simple sekali. Tapi kadang orang melewatkan hal itu biasa. Kadang Ki anggap itu hal yang sepele, kecil tapi ternyata efeknya besar di. Kayak apa ya? Kan perselingkuhan ini berawal juga dari rasa bosan. Nah mungkin mereka lupa dengan hal-hal kecil semacam itu. Kayak pagi-pagi nih ku puji pasanganku, ku bikin dia merasa istimewa. Pengalaman lagi nih. Iya, serius. Karena selama dari hal-hal positif itu pasti dia pasti melahirkan energi positif toh. Jadi menurutku pasangan ini sangat berefek sama masa depan tak sendiri. Karena dari awal ini bangun Ki, baru dapat Ki mood yang bagus, pasti kayak mood sekali Ki, lalu hari-hari tak. Iya. Oke. Nah, jadi inti pembicaraan kali ini apa Kak? Jadi intinya sebenarnya bagaimana kita untuk menyadari bahwa ada kemungkinan pasangan kita itu selingkuh. Jadi harus memang dari awal menurutku harus saling ketika membicarakan komitmen misalnya harus dibicarakan soal itu juga, bahwa perselingkuhan itu, karena kan pasangan biasanya tidak mau bahas soal itu karena percaya sekali nih, toh. Betul. Padahal kita punya rasa bosan, toh. Jadi intinya jangan selingkuh dan jangan mau diselingkuhi. Itu aja sebenarnya. Kalau kita mau melihat sebuah hubungan yang sehat atau hubungan yang normal, toh,
Itu Ji, jangan selingkuh dan jangan sampai diselingkuhi. Dan saling percaya, jangan sampai kita menuduh pasangan kita selingkuh, dan itu lagi yang membuat hal-hal yang Pernah berarti? kadang cewek begitu. Oke. Dan kadang juga enggak gender sih, kadang kita mempermasalahkan hal-hal kecil yang sebenarnya kayak enggak jatuh ke perselingkuhan Ji. Iya, Dan itu yang bikin bibit-bibit yang tadi itu, bibit kasih sayangnya mulai menghilang. Iya, karena terlalu menekan Iya, terlalu menekan dan lupa dengan hal-hal kecil yang bikin bahagia pasangannya sendiri. Rumit memang. Yang enak itu tidur. Iya. Jadi nanti pulang ini tidur. Sama kopinya enak btw. Iya, terima kasih ATM Coffee telah mensponsori episode kali ini dan episode-episode yang lain. Terus kesimpulannya ini, tidak ada yang bisa dibenarkan dari perselingkuhan. Tidak ada yang bisa dibenarkan dari perselingkuhan. Entah itu yang melakukan perselingkuhan dan yang membiarkan perselingkuhan itu terjadi. Iya, karena kadang teman-temannya tahu loh. Tapi itu kan dia membiarkan. ya harus jadi duta. Duta anti-selingkuh. Harus ada sebenarnya duta anti-selingkuh, masa duta anti narkoba aja ada. BTW kalau duta itu cowok tuh ya boleh lah Fadil dan Wanda. Tapi di kementerian apa itu di dinas apa? Dinas sosial. Nanti disponsori mungkin lagi sama ATM Coffee. Iya, mungkin kita bahas lagi soal hubungan atau soal-soal yang lain di episode-episode selanjutnya. Karena kayaknya pembicaraan ini bisa saja menimbulkan pro dan kontra tentu saja ya. Jadi teman-teman yang setuju dan tidak setuju dengan apa yang kami sampaikan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Dan teman-teman bisa share pendapatnya, dan jangan lupa juga sebelum share pendapatnya kalian like, komen, dan subscribe YouTube kita, follow akun Instagram On Podcast. Jangan lupa untuk tetap menyayangi diri sendiri, peduli dengan hal-hal kecil di sekitar kita, dan jangan lupa berdamai dengan dirimu hari ini. Terima kasih.